lagi bersama saya Cahyani Tias Purandari dalam acara Pojok Kampus. Kalian pernah mikir nggak sih kita sampai ada di sini itu ada tangan-tangan yang dulu pernah mengajari kita belajar, membaca, menghitung dan sebagainya hingga kita sampai ke saat ini. Itulah pentingnya pendidikan anak di usia dini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Labib Sajawandi ya, Kepala Prodi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Nah, ini penting banget yang namanya pendidikan anak usia dini ternyata ya. Nah, itu juga yang mungkin menjadikan UMP mengadakan program studi itu ya. Udah ada sejak kapan nih Pak PG PAUD? PG PAUD itu di UMP dulunya adalah D2 PGTK di bawah Fakultas Agama Islam. Kemudian tahun 2000-an kemudian kena nomenklatur guru PAUD itu harus S1. Maka dari D2 PGTK kemudian menjadi S1 sarjana di tahun 2008. Berarti jadi sejak S1 tahun 2008? Iya, S1 PG PAUD. Sebelumnya D2 PGTK. Berarti resminya menjadi sarjana itu di 2008? Iya, Bang. Ya, 2008. Ya. Untuk saat ini akreditasinya sudah? Alhamdulillah kita akreditasi baik sekali. Insya Allah nanti 2026 kita akan reakreditasi. Insya Allah bisa nanti akan biar unggul. Berarti ini lagi mempersiapkan ya ke 2026 ya. Oke, boleh tahu nih Pak visi prodinya apa? Tadi kan keren banget nih kayaknya nih pendidikan anak usia dini. Gitu. Jadi visi keilmuan kami itu adalah menyelenggarakan pendidikan pembelajaran yang berbasis developmentally appropriate practice. Jadi pendidikan yang berbasis perkembangan anak. Jadi bukan menargetkan anak menjadi sesuatu, tapi bagaimana pendidikan itu sesuai perkembangannya. Karena anak-anak kan berkembang sesuai perkembangannya. Dengan pendekatannya humanis. Jadi humanis itu kita memang memposisikan anak-anak itu sebagai manusia. Kita seringkali keliru ketika memposisikan pendidikan anak itu agar jadi sesuatu yang kita inginkan. Padahal harus bisa baca. Yes, gitu betul. Ya? Harus bisa baca. Kamu yang bagus itu jadi dokter, yang bagus itu jadi ini gitu ya. Padahal anak itu punya fitrahnya, punya aspek perkembangan kecerdasannya yang masing-masing itu berbeda. Sehingga kita akan memfasilitasi itu. Oke. Nah, orang-orang kan kadang sering salah kaprah ya. Membedakan antara guru PAUD sama guru TK. Betul. Itu kan kayaknya emang saya juga mikirnya sama ini. Iya betul. Seringkali saya juga ditanya itu jadi mengajarnya atau belajarnya masuk PAUD, masuk TK gitu ya anaknya ya. Perlu dipahami bahwa PAUD itu adalah rumah besarnya Mbak. Jadi PAUD itu pendidikan anak usia dini itu membawahi TK, playgroup, KB, TPA, Taman Penitipan Anak, daycare itu di bawah namanya PAUD gitu. Jadi PAUD itu rumah besar pendidikan anak usia dini. Yang membawahi di bawahnya itu namanya ya TK gitu ya tadi, kemudian kelompok bermain, kemudian penitipan anak, daycare gitu. Jadi kalau PAUD itu sebetulnya besar, TK itu termasuk PAUD. Gitu. Oke, berarti lulusan PG PAUD bisa ngajar di TK? Iya. Oke, berarti ini justru yang lebih luasnya ya? Iya betul. Bukan sekedar PAUD kan biasanya asumsinya anak usia 3 tahun. Iya gitu. Betul. Nah itu salah kaprahnya masyarakat kita begitu. Banyak PAUD itu yang di garasi-garasi yang kecil-kecil gitu kan. Iya, padahal enggak. TK itu ya PAUD gitu. Jadi lulusan kami pendidikan guru PAUD itu bukan jadi guru PAUD aja, tapi ya guru TK, ya mungkin pemilik daycare-nya dan sebagainya gitu. Oke, berarti sebenarnya cukup banyak juga ya. Luas. Ada nomenklatur baru katanya diusulkan agar nama pendidikan guru PAUD itu dihilangkan gurunya, agar orang itu tidak menyangka bahwa lulusannya itu jadi guru PAUD gitu ya. Biar tidak begitu. Cuman memang dulu karena memang mewadahi zaman tahun 2000-an itu agar guru PAUD itu, guru TK itu S1 namanya PG PAUD. Nah ini masih akan ditinjau ulang apakah hanya guru saja, karena sebetulnya tidak guru saja cakupannya gitu Mbak. Nah kalau gelarnya ini apa nih nanti? Apanya? Gelar. Gelarnya SPD, sarjana pendidikan. Oh tetap SPD ya, ya, SPD. sama dengan jangan yang lain, dengan Bahasa Indonesia, PGSD juga gelarnya SPD sama aja. Nah lulusannya udah ada berapa nih Pak? Udah banyak? Lulusannya alhamdulillah sudah banyak. Kita sudah banyak, lulusan kami tersebar dari banyak daerah ya. Sudah banyak dari 2008, berarti puluhan tahun ya. Kita sudah banyak di Cilacap ya dari 2008 kan, dari sudah 2024 sudah banyak lah. Di Cilacap, dari Purbalingga, dari Banjarnegara tahun 2010 itu Mbak, 2011 saya ingat ketika saya masuk nih awal di sini itu, kita itu punya kelas di Cilacap, punya kelas di Banjar, punya kelas di Purbalingga, di Pemalang, di Cilongo itu
guru-guru PAUD yang dulu itu jadi guru PAUD karena belum S1, kemudian mereka karena kewajiban pemerintah harus S1, mereka kuliah lagi. Kita yang datang ke sana tuh muter hari Senin, iya hari Senin saya ke Cilacap, hari Selasa saya ke Banjarnegara, Rabu kita ke Purbalingga, terus begitu. Dan itu lulusan-lulusan kami banyak. Saya kemarin ke Banjarnegara ketemu ternyata lulusan kami jadi ketua IGABA-nya, ke Cilacap begitu. Itu kan insya Allah lulusan kami sudah tersebar kemana-mana. Untuk tadi yang program jemput bola kayak gitu masih jalan? Tahun 2015 itu tutup. Karena itu program kan kita nggak bisa membuka seenaknya kita gitu ya. Ada pemerintah punya kebijakan, kita menangkap dan menjalankannya. 2011 itu mulai, 2015 tutup. Sekarang ada namanya, nah ini bagus Mbak, namanya program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi zaman dulu itu yang jemput bola itu, yang ke daerah-daerah itu kan percepatan tuh. Guru-guru yang sudah ngajar di PAUD sudah lama, bahkan saya belum lahir mereka sudah jadi guru kan gitu ya. Itu saya ketemu itu, saya tanya, saya umurnya belum ada 30-an, saya tanya, Bu, jenengan sudah ngajar berapa? Saya sudah 40 tahun Pak. Wah, saya belum jadi itu, beliau sudah. Dulu ada percepatan, mereka bisa kuliah 1 tahun selesai, 2 tahun selesai. Ini sekarang ada program menyama Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL. Itu program yang diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah ngajar paling tidak 3 tahun, dia mau ngambil S1 PAUD, dia sudah ngajar di TK nih, di PAUD nih, tapi belum S1. Sekarang kan harus nih, guru-guru PAUD itu sekarang harus S1 karena sudah harus S1, guru-guru TK dan sekitarnya harus S1. Nah, teman-teman yang sudah ngajar tapi belum S1 itu sekarang bisa masuk ke prodi kami, namanya PG PAUD-nya jalur RPL. Jadi pola dia teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa guru yang sudah ngajar 3 tahun itu kita anggap sebagai konversi SKS, sehingga dia kuliahnya nggak perlu 4 tahun, 3,5 tahun, 1 tahun sudah selesai, 2 tahun sudah selesai, tergantung konversi dan kemampuan yang mereka miliki. Rata-rata untuk 3 tahun mengajar itu dikonversikan berapa SKS? 3 tahun mengajar itu dikonversi menjadi 8 SKS. 8. Nah, nanti ketika punya sertifikat diklat terkonversi lagi. Pernah membuat buku, ada konversi lagi. Pernah membuat alat permainan edukatif, punya konversi lagi. Kita punya pedoman yang lengkap dari dirjennya ada, sehingga kita bisa petakan nanti teman-teman yang daftar itu, kita suruh melampirkan bukti-buktinya, nanti kita bisa melihat 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi untuk yang sedang ngajar jangan khawatir ya. Jangan khawatir, betul. Tinggal masuk aja. Iya, biasanya guru-guru PAUD itu aku mau kuliah lagi 4 tahun kelama ya gitu. Ya. Itu peluang yang bagus sekarang ada program. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Masih bersama saya Cahyo Binti Abdul Andari di pojok kampus dan masih juga bersama dengan Pak Labib ya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang jurusan PG PAUD ya. Kemudian kalau di situ itu mata kuliah yang diajarkan apa aja sih Pak? Apakah kayak, saya ini penasaran ya, jujur nih saya penasaran juga nih. Apakah yang diajarkan kayak kita belajar anak TK juga nih 1+1 gitu? Atau ada sebenarnya gimana nih? Ya, jadi yang kita ajarkan sama mahasiswa kami itu mulai dari dasarnya Mbak. Jadi untuk guru bisa ngajari anak yang baik itu harus tahu perkembangannya. Anak-anak TK itu kan ada 6 aspek perkembangan, ada bahasa, kognitif, fisik motorik, apalagi sosial emosional, seni dan sebagainya. Nah, yang kita ajarkan itu masing-masing perkembangan itu kita kuliti dari teorinya. Bagaimana anak itu bahasanya berkembang, apa itu anak 3 tahun harus bagaimana, 4 tahun. Mereka tahu. Setelah mereka tahu teorinya, mereka kita ajari cara mengembangkannya, cara membuat permainannya yang tepat bagaimana gitu. Seringkali kan kita itu sering keliru seumpama kalau kita menyekolahkan anak di TK ya, di PAUD gitu ya. Itu seumpama, kok anakku bisa baca ya, kok anakku lulus TK harus ngitung ya gitu kan. Nah, itu seringkali beberapa guru seumpama yang belum S1 itu kadang masih memposisikan sama Pak. Tapi kalau mahasiswa kami saya sampaikan, Anda harus tahu apa targetnya bahasa, apa targetnya matematika, sehingga mereka itu paham dengan pijakannya. Jadi yang kita ajari begitu, dari dasar banget, sampai mereka tahu 6 aspek perkembangannya dari anak-anak yang dikembangkan, apa itu tahap-tahapannya. Setiap anak 3-4 tahun, 2-3 tahun, 5-6 tahun itu punya tugas perkembangan yang berbeda. Nah, guru-guru kami mahasiswa kami kan bekal itu, sehingga mereka nggak akan
gumun, nggak ada pegangannya. Ada di TK yang mensyaratkan harus bisa membaca menulis. Ya kita akan tahu betul mana harusnya yang harus kita terapkan. Jadi kita ajari mereka praktek teorinya, setelah mereka matang secara teori filosofisnya, kita ajari cara membuatnya, media yang harus baik bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak hanya masalah tepuk-tepuk saja. Seringkali guru PAUD itu dianggap kuliah di PG PAUD itu kuliahnya apa ya, tepuk-tepuk aja gitu kan. Enggak begitu, tidak. Ya kita memang ajari itu, ada seni musik, seni, tapi tidak hanya itu hanya bagian dari cara mengaplikasikan. Tapi sebelum sampai ke cara mengaplikasikan, mereka sudah tahu dulu dasar-dasar gitu. Jadi salah nih asumsi masyarakat ya. Kalau misalkan PG PAUD ini ya cuma itu tadi tepuk-tepuk, 1 tambah 1 atau betul. ABC gitu. Tapi lebih dari itu ya, karena lebih harus dari memahami kondisi dari si anak itu sendiri. Iya, dan saya sampaikan sama mahasiswa saya, PG PAUD itu ilmunya aplikatif, Mbak. Ilmunya itu sangat bisa diterapkan. Kita kuliah di PG PAUD. Kita kan nanti setelah selesai menikah punya anak. Anak kita itu nanti kita akan tahu perkembangannya. Wah, anakku 2 tahun begini nih. Kita sudah belajar di perkuliahan. Oh 3 tahun begini nih, 4 tahun begini nih. Kita langsung melihat langsung, Mbak. Sehingga kita itu paham tahu perkembangannya. Jadi anak-anak, jadi kita bisa melihat anak ini. Jadi kita akan jadi orang yang tidak gampang kok dikandani angel kayak nakal. Enggak begitu. Karena kita tahu, oh dia sedang begini berarti fasenya begini. Oh dia begini, oh fasenya itu sedang begini gitu, Mbak. Jadi kita akan menguliti anak usia dini dengan holistik gitu. Berarti termasuk kayak misalkan ini si anak kecil ini tidak sama dengan seumurannya, yang ini kan sudah bisa jalan, ini belum. Iya, termasuk itu. Ada aspek dalam perkembangan yang disebutkan jangan sampai membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Nggak boleh, karena setiap anak punya fasenya. Usia 3 tahun sama 3 tahun mungkin ada yang cepat ininya rendah kan begitu. Ada yang bagian ini cepat, bagian ini tidak begitu. Nah itu kita ajari sehingga anak mahasiswa kami akan melihat anak usia dini dengan semenarik itu gitu ya, anugerah Tuhan yang luar biasa. Keren ya ternyata ya. Yes. Kemudian ada fasilitas penunjangnya nggak untuk pembelajaran mata Ya, kuliah? untuk PG PAUD itu kita fasilitasnya tentu di UMP secara lengkap ya, perpustakaan ada, sarana olahraga ada dan sebagainya. Tapi secara fokus ke prodi kita punya perpustakaan prodi, perpustakaan yang khusus buku-bukunya adalah tentang ke anak usia dini. Kita punya laboratorium untuk praktek pembelajaran yang di dalamnya isinya ada APE hasil karya mahasiswa maupun yang kita adakan. Kita juga punya TK Lab School-nya, TK UMP. Okay. TK UMP itu TK Lab School kita, sehingga kita kalau mahasiswa ambil data, praktek, observasi di sana dengan anak-anak langsung gitu ya. Kita juga punya bengkel untuk APE-nya, cara membuat APE yang bagus. Bagaimana prinsipnya membuat APE, sehingga ya mereka akan belajar secara lengkap. Praktek langsung kita punya TK Lab School-nya, praktek micro teaching kita punya lab-nya, cara membuat APE-nya kita punya. Porsi antara teori sama prakteknya berapa? 60-40 ya. 60 kita praktek teorinya kita matangkan, tapi 40%-nya kita banyak praktek. Tapi hampir setiap perkuliahan kita itu basisnya praktek ya. Kalau kita berbicara tentang perkembangan moral anak, maka di akhir akan ada praktek membuat permainan untuk mengembangkan moral. Ketika perkembangan sosial emosional, praktek membuat permainan mengembangkan sosial. Moral contoh ya. Untuk mengajarkan anak-anak moral yang bagus, gimana sih mengajarkan wudu? Ada nyanyinya, tepuk wudu, baca bismillah sambil cuci tangan, umur gitu. Ada praktek itu setiap perkuliahan nanti diakhiri dengan praktek apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan anak. Prakteknya itu langsung dengan anak-anaknya nggak? Kalau praktek langsung dengan anaknya ada beberapa program tertentu seperti magang, PLP 1, PLP 2 itu dengan anaknya. Kalau yang di perkuliahan itu biasanya kita praktek bareng bersama teman mahasiswa untuk membuat permainannya. Ada mata kuliah tentu yang memberikan mereka tugas observasi ke sekolah. Mungkin ada nggak sih metode pembelajaran yang mungkin dibilang paling unik gitu di prodi PG PAUD ini? Di prodi PG PAUD ini salah satu kelebihannya kami itu punya dosen yang praktisi di psikolog, Mbak. Jadi salah satu pembedanya. Jadi dosennya ada dari psikolog gitu? Ya ada, beliau ahli. Memang sekarang beliau sedang meneruskan studinya di Australia S3, tapi beliau sudah memberikan pijakan ke kami bagaimana prodi kami itu agar bisa mewadahi sekarang sekolah inklusi, sekolah yang juga bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kita sadari bahwa pertumbuhan anak berkebutuhan khusus itu jumlahnya kan semakin meningkat gitu ya dengan banyaknya permasalahan, sehingga kita membekali mahasiswa kami cara-cara untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Ada mata kuliah pilihan namanya pendamping ABK. Jadi kalau mereka ngambil, mereka akan dilatih untuk
dipraktekkan jadi pendamping ABK anak khusus. Itu yang mungkin di beberapa perguruan tinggi PG PAUD mungkin tidak punya sampai ke ABK lain gitu ya. ya. Kita walaupun PG PAUD tapi kita sudah sampai ke sana. Karena kalau di Filipina kemarin kita international sharing session juga ada bersama sharing itu, mereka itu yearly child education dan special need education jadi satu. Kalau kita kan berbeda. Tapi walaupun berbeda, PG PAUD kita itu sudah membekali kita mahasiswa untuk ke sana. Tapi kalau untuk ABK itu mahasiswa boleh milih akan mengambil gitu atau harus ya mengambil? Kalau pilihan ya, kalau itu mata kuliah pilihan. Jadi yang pendamping ABK itu pilihan. Jadi mahasiswa boleh mengambil, boleh tidak. Tapi ada mata kuliah tertentu yang memang harus mereka ambil terkait dengan ABK. Contoh pendidikan inklusif itu wajib mereka harus ambil karena sekarang eranya inklusif. Kemudian kreativitas dan keberbakatan, bagaimana mengenali bakat-bakat anak itu sudah harus yang diambil. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Saplen TV, Inyong Epol. Kembali lagi di Pojok Kampus. Ya, tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang mata kuliahnya, tentang prodinya. Terus pengen tahu juga nih, ada mata kuliah magang atau kerja praktek ya hari ini ya sebutannya. Ya. Di PG PAUD ada juga? Ya ada. Magang. Jadi memang karena PG PAUD itu membekali keterampilan ngajar di anak TK. Ngajaran TK itu kan nggak gampang ya, Mbak. Itu harus banyak prakteknya, betul. Ribet-ribet gitu ya. ya. Betul. Sehingga mereka memang banyak prakteknya. Kita punya kalau magang secara umum itu PLP 1, PLP 2 jelas ya. Tapi kemudian kita punya tambahan MBKM internal. Jadi asistensi mengajar. Mereka itu 1 semester terjun di sekolah. Jadi 1 semester mereka belajarnya mengonversi 20 SKS gitu ya. Jadi dia langsung ketemu anak-anak, langsung ketemu guru, langsung memahami betul sehingga mereka akan paham secara teoritis maupun prakteknya secara langsung. Itu magang yang internal di TKUMP, di Cilacap kita punya magang itu. Kalau yang tadi kan internal, kalau yang tadi berarti kalau internal ada eksternalnya dong? Ya betul, eksternalnya kita punya yang KKN ya, KKN yang praktek itu di Malaysia. Kita itu sudah 3 tahun ini berturut-turut Mbak mengirimkan, alhamdulillah mahasiswa kami itu tahun ini 1 Vietnamese itu ke Malaysia. Yang tahun kemarin ada 2, yang tahun kemarin lagi 2. Jadi kita alhamdulillah rutin mengirimkan mahasiswa kami untuk praktek kerjasama dengan institusi di Malaysia. Jadi langsung di sana. Berarti model KKN-nya di sana nggak mengajar gitu? Ngajar, betul. Ngajar anak-anak migran, anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang di sana jadi TKI, jadi apa, yang kadang, mohon maaf ya, di sana nggak punya KTP resmi gitu ya. Anak-anak migrannya itu, itu anak-anaknya mereka ajar. Dan itu kasusnya banyak. Kasusnya banyak, ada yang tidak boleh keluar sama orang tuanya, ada yang macam-macam. Dan itu cerita menarik dari mahasiswa kami, itu pengalaman menarik bagi mereka. Jadi skripsi, jadi artikel gitu mahasiswa kami. Kalau kerjasamanya mungkin kalau di Indonesia sendiri ya, dengan TK mana saja? Nggak pasti TK ya? Ya, kalau TK udah nggak terhitung ya. TK itu hampir di Kembaran semuanya sudah kita kerjasama. Selain TK ya, TK itu sampai Cilacap, Banjarnegara sudah. Tapi kalau ke Pemkab kita kerjasama sama pemerintah Kabupaten Pemalang. Mereka itu mengirimkan 2 tahun yang lalu mengirimkan 1 kelas ya untuk belajar di kami. Guru-guru TK PAUD di Pemalang yang belum S1 mereka kirim ada 40 kalau nggak salah 41 kelas ke sini untuk belajar. Setelah S1 selesai kita kembalikan lagi. Sekarang ngirim lagi begitu, itu dengan Pemalang. Dengan Tegal kita juga punya di bawah naungan PDA Pemuda Asia, mereka mengirimkan guru-guru yang belum. Kita sedang menjajaki yang Banjarnegara, Cilacap juga sudah. Jadi rata-rata yang Bari Mas Cakep insya Allah sudah bekerjasama dengan kita untuk pengembangan. Berarti Pemkab juga ya? Iya, Pemkab ada. Kalau selain TK dan Pemkab ada lagi nggak? Kita inisiasi dengan KAI, kereta api. Hubungannya apa ya? Hubungannya apa kereta api dengan itu? Jadi kayak KAI itu punya program EduTrain. EduTrain yang anak-anak TK, anak-anak TK masuk dari sini Purwokerto naik kereta sampai Cilacap pulang lagi ke sini. Itu kan karya wisata itu, di TK karya wisata. Nah, mereka tidak punya pendampingnya kan KAI itu. Nah, mereka datang ke kami, Pak, boleh nggak mahasiswa magang kerjasama jadi pendamping di gerbong? Kita gratisi tiket sama makan, tapi nggak ada fee-nya Pak, nggak apa-apa, karena kan mahasiswa pengalaman tuh, mendampingi anak-anak dari Purwokerto jalan ke Cilacap, main-main sedikit pulang lagi ke Purwokerto. Itu anak-anak senang banget Mbak. Tetangga-tetangga saya yang kecil-kecil itu kalau mau
cerita, saya bisa mau ke Cilacap, kalau gitu aja naik kereta. Tapi mereka senang banget. Dan KAI mengatakan sudah inden jadwalnya. Dan kita mau bekerjasama dengan sampai inden betul, inden. Ada yang di cancel marah-marah gitu ya, karena nggak jadi, karena terkait dengan teknis gitu ya, gerbongnya penuh mungkin apa sehingga nggak bisa dilaksanakan itu, semuanya nggak jadi. Tapi kita sudah 2 bulan yang lalu mengundang KAI jadi narasumber di kegiatan kami untuk terkait dengan program ini. Itu sih kali. Mahasiswanya sudah ada yang pernah mengikuti EduTraining? Ini masih kalau mengikuti ya, tapi jadi pendampingnya ini masih inisiasi. Belum kita eksekusi, tapi insya Allah menuju ke sana. Oke, segera ya? Ya, segera. Nah, terus tadi kan ngomong-ngomong PG PAUD, saya tuh mikirnya prospek kerjanya ya paling jadi guru PAUD gitu ya. Sebenarnya kayak gitu nggak sih? Sebetulnya itu kurang tepat ya. Jadi guru PAUD itu menurut pengalaman kami di PAUD, kalau teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa mau masuk PG PAUD jadi guru PAUD itu cita-cita yang sangat sederhana, pasti jadi gitu. Saya garansi 100% pasti jadi, karena banyak guru PAUD, lembaga TK PAUD yang gurunya belum S1, sehingga kalau sudah mau jadi guru PAUD gitu senang. Banyak pengalaman kami itu, mahasiswa kami semester 5, 6 pas sudah mulai di booking di sini jadi di sini. Maka profil lulusan kami itu ada beberapa selain guru PAUD. Guru PAUD itu jelas ya, guru PAUD itu jelas pasti jadi. Ada jadi entrepreneur. Jadi mereka wirausaha di bidang PAUD. Jadi APE-nya, membuat APE, buku-buku cerita. Ada mahasiswa kami kemarin ngirimkan, dia nulis buku-buku cerita yang sudah masuk Gramedia puluhan. Wah, saya bangga sekali. Mahasiswa kami itu jadi begitu. Jadi di Gramedia banyak gitu ya. Ada yang jadi penulis-penulis buku cerita. Ada yang jadi selain jadi entrepreneur, jadi ownernya. Jadi pengusaha, pemilik daycare, TK. Saya kemarin bahagia ketika datang ke sebuah TK ngisi parenting, dan ada guru cerita, Pak lebih kenal ingat sama si ini enggak sebenarnya? Oh ya, masih ngajar di sini? Enggak Bu, enggak Pak. Sekarang dia keluar bikin sendiri. Itu Mbak, jadi bikin sendiri jadi apa namanya daycare. Daycare kan sekarang booming juga kan? Ketika kita kerja ke kantor, suami istri berangkat anaknya mau sama siapa ini? Sama RT. Kadang sekarang tidak begitu dipercaya banget gitu ya. Sehingga sekarang masukkan aja lah daycare, masuk. Itu peluangnya banyak. Jadi owner daycare bisa, jadi praktisi parenting bisa, jadi guru PAUD bisa. Bahkan yang mau saya masukkan sekarang itu jadi selebgram konten kreator berbasis pendidikan anak. Itu kalau sudah banyak itu. Di selebgram itu kan banyak itu. Banyak ini ya, selebgram parenting gitu. Iya, selebgram parenting. Padahal mereka basisnya hanya pengalaman mengajar anaknya, gitu kan? Iya. Belum punya basic teori gitu. Praktik gitu. Iya. Banyak ada namanya, saya sebutkan Bapak Akbar, itu guru PAUD tapi jadi selebgram influencer juga, itu guru PAUD. Dan menarik, dan itu peluang yang harusnya bisa dikejar orang-orang anak-anak zaman sekarang ya. Bukan hanya PG PAUD jadi guru PAUD, bukan begitu, tapi lebih luas daripada itu. Sudah ada yang pernah mencoba jadi influencer belum ini mahasiswanya? Mahasiswa kami kayaknya ini masih ya baru di tahun-tahun ini kan mulai, sehingga kita masih mulai memasukkan poin-poin ini ke mereka. Jadi jadinya sih kayaknya belum terlalu kelihatan. Tetapi yang sudah muncul itu kalau Anda buka selebgram IG namanya Gria Petualang Indonesia di Purbalingga itu ya. Itu lulusan kami itu. Jadi dia IG-nya judulnya Gria Petualang. Jadi dia mengembangkan sekolah berbasis alam yang holistik. Di selebgramnya juga dia membagikan tips-tips gitu. Kadang kan ilmunya tahu nih, tapi kan kita perlu ngedit, perlu editing dan lain itu tuh yang bakal jadi PR ya? Ya, jadi PR. Itu baru kurikulum yang sekarang, yang baru kita revisi kemarin itu ada masukkan teori namanya literasi digital. Nah, harapannya di situ nanti anak-anak belajar banyak tentang itu. Oke, nanti lanjut lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus, Satelit TV, Inyong Epon. Ya, masih bersama saya Cahaya Tias Purwandari di Pojok Kampus Satelit TV. Ya, Pak, tadi saya sempat tertarik nih dengan yang program RPL itu. Untuk mahasiswanya saat ini ada berapa, Pak? RPL itu kita sudah 3 angkatan, Mbak. Yang pertama 99 mahasiswa, yang kedua 32. Banyak sekali, 99. Iya, betul. Angkatan pertama kita booming langsung 99. Total 1 ring, cuman yang 2 PGTK, di 2 PGTK sehingga cuma 1 tahun selesai 99. Terus angkatan kedua 32, angkatan ketiga ini 52. Jadi memang ini RPL itu program yang masih hangat Mbak untuk dibicarakan. Di Purwokerto hanya di UMP atau bagaimana? Untuk PG PAUD-nya ya.
PG PAUD itu kan ya kita ada di perguruan tinggi sebelah ada namanya PG YAUD, tapi belum ada RPL-nya. Yang RPL itu di PG PAUD kita UMP gitu ya. Tapi program ini sudah dilakukan di banyak perguruan tinggi ya, karena ini program resmi dari UPI, Bandung, Jogja semuanya sudah buka. Jadi program ini kan langkahnya pemerintah untuk guru-guru S1, guru-guru yang belum S1 sudah ngajar. Kan mereka terbatas nih waktunya. Iya. Pagi-pagi ngajar, kuliahnya mau kapan gitu ya. Sehingga dibukalah program namanya RPL. Nah, rekomendasi pelajaran, sehingga ketika kita tes pasar nih tahun pertama itu responnya banyak. Pemalang mengirimkan satu kelas dan sebagainya. Karena memang problem yang dihadapi sekarang itu banyak guru-guru PAUD sederajat TK, KB, daycare gitu ya. Mereka itu belum S1. Sehingga sekarang karena wajib S1 mereka akan mengambil mereka terbentur dengan waktu ngajar, waktu kuliah kapan, terbentur dengan lokasi dan sebagainya, sehingga bukanlah RPL. Nah, RPL ini bukan cara cepat kemudian cepat sajanya bukan ya, tapi kalau dalam sosialisasinya Dirjen itu cara lain dalam dapat ijazah. Cara lain itu maksudnya guru-guru itu kita akui pengalaman mengajarnya, kita akui keterampilannya, kita akui prestasinya. Nanti kita hitung-hitung ada konversi khusus panduannya. Jadi teman-teman guru-guru PAUD, guru TK yang belum S1 itu, kalau panjenengan lulusan D2 PGTK, kuliahnya cuma 2 semester. Jadi 1 tahun teori, tahun kedua sudah teori dengan skripsi. Kalau Anda punya sertifikat diklat berjenjang lengkap, diklat dasar, mahir lanjut, di PAUD itu ada diklatnya begitu, sudah punya, maka Anda cukup 1,5 tahun, 3 semester sudah bisa selesai. Ini panduannya lengkap dari Dirjen ya, kita punya panduannya begitu. Kalau yang dari SMA, mari tingkatkan keterampilannya, workshop diikuti, belajar diikuti, maka bisa 2 tahun 4 semester. Itu sudah bisa lulus dan itu legal. Lulusan kami yang 99 tadi, Mbak, ketika mereka lulus itu 1 tahun mereka sah lulus, mereka pada ngabari dan itu membuat kami senang ya. Pak Labib, alhamdulillah kami sekarang diangkat P3K. Pak Labib, alhamdulillah sekarang kita ikut sertifikasi. Mereka yang tadinya nggak berpikir akhirnya lulus S1 dan sebagainya, karena ya yang angkatan pertama itu lumayan senior Mbak, lumayan sepuh ya, banyak yang sudah senior banget. Iya, ketika wisuda itu dikirimi bunga anaknya dari Jakarta, karena nggak menyangka guru ibunya yang dulu guru PAUD sekarang kuliah S1 lulus gitu ya. Tapi ternyata ya alhamdulillah mereka ada yang lanjut S2 juga. Artinya ini program yang cepat tapi insya Allah legal dan bagus untuk pengembangan karirnya. Hasil kerjanya juga dihargai ya? Iya, dihargai, betul, harganya punya. Mereka punya APE, mereka punya buku, mereka pernah mengikuti workshop, kita hargai sebagai SKS. Tapi itu memang ada aturan dari pemerintah bahwa PAUD itu harus S1 memang ya? Iya, sekarang PAUD harus S1. Kalau guru PAUD belum S1 nanti jadinya admin enggak? Tidak sebagai guru PAUD. Itu yang akhirnya sekarang guru-guru PAUD, guru-guru TK itu pada ayo mau kuliah lagi begitu. Cuman memang ini yang perlu disampaikan. Saya kemarin ketika ketemu bersama di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas itu tahun lalu itu belum tahu juga. Oh, UMP ada RPL ya gitu, belum tahu Mbak. Nah, ini bisa disiarkan betul. Iya, kurang update nih mereka ya. Jadi perlu banyak sosialisasi. Karena guru PAUD, guru TK itu kadang merasa terbatas gitu kan waktunya. Aduh, mau kuliah kok 4,5 tahun, 4 tahun sudah terlalu lama gitu ya. Tapi dengan RPL bisa terbatas. Belum udah pada sepuh gitu. Iya, betul, udah pada sepuh gitu. Terus kalau RPL ini kan ada tadi dari Pemalang ya. Nah, itu cara belajar mengajarnya gimana? Oh iya. Perkuliahan RPL itu kita daring, Mbak. Oh iya. Jadi online, secara umum online. Cuman kita memberikan offline itu dalam satu semester hanya 3 kali. Jadi ketika masuk awal, jadi kita offline dulu, memberikan pengantar, tugas-tugas dan sebagainya. Setelah itu kita daring. Biasanya kita jadwalkan siang hari, jadi tidak mengganggu mereka mengajar. Biasanya di hari Rabu, Kamis, Jumat atau Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Nah, sebelum UTS kita offline lagi, mereka kesini memang. Nanti sebelum UAS mereka kesini lagi. Jadi dalam satu semester hanya 3 kali. Dan ini kan mereka berkelompok ya, datang pakai nyarter travel, nyarter apa gitu bareng-bareng itu ya. Mereka menikmati itu alhamdulillah. Menikmati juga selesai dengan tepat waktu gitu ya. Mereka ya guru TK, guru PAUD pada kuliah lagi mereka bahagia sekali dengan itu. Untuk kelas RPL dengan reguler yang mendaftar memang ingin mendaftar itu digabung atau enggak? Sebetulnya aturannya boleh digabung. Cuman di kami karena bisa jadi kelas sendiri maka kita tidak gabung. Jadi punya kelas sendiri, reguler sendiri. Tapi sebetulnya aturannya sih boleh digabung itu. Cuman
karena peminat RPL itu banyak Mbak, sehingga ya kita pisahkan saja. 32 kan sudah cukup jadi satu kelas gitu ya, apalagi 99 dulu jadi 3 kelas gitu ya, sehingga itu terpisah dengan yang reguler biasa yang ada di kampus. Sehingga nggak usah khawatir teman-teman guru PAUD itu guru kuliah nanti bolak-balik Purwokerto nggak bisa, itu nggak bisa ya. begitu. Kebanyakan daring ya berarti ya, Iya, cuma 3 kali satu cuma 3 semester kali. ya. Nah, tadi kan udah ngomong nih katanya mahasiswanya banyak ya. Perempuan semua apa gimana ini? Iya betul. Betul. Kadang kan sering saya lihatnya tuh guru PAUD ya, perempuan gitu. Iya. Kalau RPL ini semuanya perempuan RPL ya. Belum nyangkol ini Mbak yang laki. Kalau zaman dulu kami percepatan itu PSKGJ ada yang laki-laki beberapa. Kalau reguler ada beberapa laki-laki alhamdulillah, tapi tidak banyak. Nah, ini yang menurut saya agak sedih nih. Saya ingin mengajak teman-teman yang laki-laki, ayo jadi praktisi, orang-orang yang memperhatikan pendidikan anak. Karena kan seperti rumah tangga ya, rumah tangga itu ada bapak, ada ibu. Ayah ya. Nah, sosok ayah itu jarang sekali ditemukan di TK gitu ya. Nah, itu penting. Makanya saya sampaikan sama teman-teman yang laki-laki itu nggak usah berkecil hati. Tidak usah masuk PG PAUD berarti guru PAUD nggak gitu ya. Bahkan beberapa kasus yang saya temui, bukan kasus ya, kasus di Bandung ketika saya kuliah itu, guru TK berprestasi Jawa Barat itu laki-laki. Dan laki-laki kalau di ketekaan, insya Allah akan jadi pionir. Mengajar melamar di mana-mana, insya Allah diterima. Karena saingannya perempuan, Mbak. Pasti kalau ada pilihan kan, oh ini mana ada nih laki-laki itu. Yang jarang ya. Iya, yang jarang. Jadi kalau mau laki-laki yang mau menggeluti bidang baru yang insya Allah peluangnya banyak itu masuk ke PG PAUD. Ada berapa nih Pak laki-laki untuk saat ini? Di semester ini kemarin 2024 ada 1. Paling ganteng. Iya, paling ganteng betul. Sehingga kalau pas ramai perkenalan itu yang teman-temannya pada begini semua. Yang wisuda kemarin juga 1. Jadi yang reguler ini 1, 2 cuman gitu. Itu yang kemarin itu angkatan dari 24 laki-lakinya 2. Itu kan hanya orang-orang laki-laki yang punya mental yang keren itu bisa bertahan gitu ya dengan itu. Tapi sebetulnya itu menjadi tantangan. Jadi kita itu bukan kita ya, negara itu sekarang mengalami fatherless country kan, negara-negara yang jarang sosok ayahnya. Karena sosok ayah itu dianggap bahwa kerja, ngasih nafkah gitu ya, melayani anaknya itu di mana ini gitu. Nah, sehingga di PG PAUD itu saya harapkan teman-teman yang laki-laki, bahkan kalau ada teman-teman yang langsung daftar nih Mbak, nanti tak gratisi pendaftarannya dari prodi ini. Langsung digratisin buat laki-laki yang mental keren ya. Yes, karena itu visi kami sebenarnya. Saya kan masuk yang laki-laki nih di sini gitu ya, sehingga saya itu ya sedih lah. Kenapa laki-laki itu nggak pada tertarik sih gitu? Saya itu greget padahal peluangnya iya betul. Kalau Anda melihat di Instagram Fafa Ahfar kalau nggak salah itu guru TK laki-laki dan menjadi influencer selebgram. Dan itu ya naik jadi influencernya GTK PAUD itu dia naik gitu ya karena laki-laki. Jadi peluang untuk laki-laki ya masih sangat terbuka lebar di sini loh ya. Jadi buat laki-laki ini besok di tahun ini ya guys. Kalau bisa daftar ya. Yes. Nanti kita ngobrol lagi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Apple. Ya, masih di pojok kampus bersama saya Cahya Tias Wulandari, masih juga dengan Pak Labib ya. Tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak ya. Saya juga penasaran nih di sini nih. Kalau ngelihat anak kecil misalkan usia 2 tahun, itu karakternya bisa beda-beda loh. Ada yang hyperaktif, ada yang diem. Itu ada di dalam satu kelas misalkan di PAUD tuh. Itu gimana sih apa cara menghadapinya gitu? Mahasiswa itu dibekali apa aja gitu? Ya. Karena visi kami itu humanis gitu ya, yang develop appropriate practice humanis itu memang kita sangat memahami dan kami tekankan betul sama mahasiswa kami bahwa anak-anak itu kalau kalian masuk kelas punya 12 murid, artinya kamu punya 12 karakter yang berbeda. Begitu. Sehingga mereka memang harus tahu. Iya betul. Sekali nggak bisa kita golongkan gitu ya. Kayak masuk di mungkin sekolah menengah yang IPS, jadi kan dia kalau mereka kan enggak. Kita harus layani semuanya 12. Gimana caranya? Kita kasih tips-tipsnya. Kita kasih tipsnya ada mata kuliah yang mengajari tentang kecerdasan majmuk. Bahwa anak itu punya kecerdasan paling tidak 8. Bahkan dikembangkan sekarang 9 ternyata Howard Gardner. Kita sampaikan mereka itu anak-anak itu ada yang cerdas kinestetik,
Jadi fisiknya, dia yang suka lari-lari, mukul-mukul gitu ya, itu kemudian kinestetik. Jadi kita mahasiswa kami tidak, saya sampaikan tidak boleh bagi Anda mengatakan anak seperti itu nakal, nggak boleh. Karena kata mereka itu kinestetik, mereka belajar dengan cara main-main lari-lari begitu. Bilang dipukul, ayo nakal. Itu nggak boleh begitu itu, apalagi dia harus nggak boleh sekali gitu ya. Kemudian ada yang cerdasnya bahasa, ada anak yang ketika diomongin malah balas ngomong gitu ya, ditakoi malah itu kan, ya ngeyel. Itu kita harus pahami bahwa anak ini pintar bahasanya. Jadi anak-anak mahasiswa PG PAUD harus jeli begitu saya sampaikan. Jadi jangan gampang menjudgment anak, oh ini nakal, oh ini ngurakno diatur, oh dasar orang tuanya begini gitu ya sama mama itu. Ya, kita lihat anak itu sebagai sesuatu yang unik. Jadi kita pahamkan sama mahasiswa, anak itu bukan orang dewasa, masih kecil. Jangan anda samakan, baik itu sudah gede tapi si cilik, sehingga kalau nakal ya dipukul, kalau belajar ya cukup ke pulpen. Enggak begitu, cara belajar mereka berbeda, pola mereka berbeda, sehingga itu tersebar materi-materi dalam setiap mata kuliah, Mbak. Ada kreativitas keberbakatan, ada perkembangan sosial, bahasa, moral, agama yang masing-masing punya karakter. Anak usia sekian harus bagaimana, sehingga mahasiswa itu kami harapkan punya bekal yang cukup secara teori, sehingga dengan anak itu, kalau anak-anak orang-orang PAUD gitu ya, melihat dalam tanda kutip kenakalan anak-anak itu menyenangkan sekali. Melihat mereka pusing. Iya, kalau bagi itu overthinking gitu ya. Bagi kita ketika kita masih sholat gitu ya, anak lari-lari ke sini gitu ya. Kita itu dia itu sedang belajar begini, fisiknya sedang bermain. Ketika dia meroceh, dia bahasanya sedang bermain. Ketika dia ngambil beras yang pada jatuh, itu fisik motorik kecilnya sedang bermain. Jadi kita melihat apa yang dilakukan anak itu semuanya pembelajaran. Dan kita sampaikan itu sama mahasiswa sehingga mahasiswa punya pandangan yang luas dari anak usia dini. Oke, jadi mereka dibekali untuk setiap orang itu punya karakternya masing-masing. Yes, ya? betul. Gak bisa disamain, ayo belajar gitu. Iya nggak bisa. Nah, sini ambil bukunya, pensilnya. Ada anak yang suka begitu. Ada yang enggak. Nah, yang enggak itu kita harus cari. Kenapa dia enggak? Apa keminatannya? Jadi ada prinsip yang saya sampaikan kepada mahasiswa begini. Ketika ketemu anak, gitu ya. Anda jangan fokus ke kelemahannya, tapi cari kelebihannya. Jadi kalau anak orang pintar hitung-hitungan, jangan detail hitung-hitungannya. Karena bisa jadi hitung-hitungan itu adalah fase kecerdasan yang tidak menonjol bagi dia. Yang menonjol apanya dicari. Oh ternyata dia itu suka lompat-lompat, berarti fisiknya yang bagus. Kita kejar fisiknya biar bagus. Jadi anak akan berkembang dengan senang karena potensinya dia ada di fisik. Gitu. Walaupun yang matematikanya tetap dikejar tapi tidak mengoyo, didrill, diloskan, diajari sampai berbusa-busa orang tuanya gitu ya. Sehingga jadinya begitu. Tapi karena yang begitu muncul karena orang tua belum memiliki pemahaman yang jelas, belum memahami PG PAUD yang diajarkan PG PAUD seperti ini ya. Yes, betul. Kemudian ada juga yang kadang anak tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia pintar gambar. Iya, gitu. betul. Kadang kan kok malah gambar gitu kan. Iya, dalam PG PAUD itu istilah dia kognitifnya menulisnya, fisik motoriknya belum meningkat bagus, tetapi dia seninya bagus. Jadi kita fokus ke seni nih. Oh, anak ini seninya bagus, kita tingkatkan seninya. Gitu. Jadi sudah langsung menjurus ya? Yes, menjurus ke tahap benar. Ini kan dari tadi segi pengajaran ya, kalau dari sisi psikologis mahasiswa dapat juga nggak sih pembelajaran itu? Iya, dari segi psikologi kita ada mata kuliah yang memang fokus. Jadi PG PAUD sama psikologi itu beririsan, Kak. Kita seringkali juga minta tolong fakultas psikologi untuk ngajar di prodi kami. Karena memang PG PAUD itu kalau dalam ujian GTK satu rumpun sama psikologi. Memang mengajari anak usia dini itu memahami kejiwaan gitu ya. Jadi kita ada mata kuliah seperti psikologi perkembangan, jelas ada psikologi kreativitas dan keberbakatan, itu kan psikologi gitu ya. Kemudian bukan hanya masalah psikologi yang kita psikologi musik, permainan musik itu juga kita ajarkan. Ada dosen kami yang beliau pelatih drum band. Jadi musiknya bagus banget. Ya, kita plot di seni musik. Jadi memang sesuai dengan porsi-porsinya. Termasuk psikologi, ada dosen kami yang sekarang masih studi di Australia, saya sampaikan tadi Bu Melati, itu yang menekuni psikologi praktis. Tapi ketika beliau masih ke Australia, kita minta tolong fakultas psikologi untuk mengajari ke psikologi. Oke. Nah, mungkin dari pemirsa Satelit TV di rumah tadi setelah mendengar obrolan kita nih, mungkin ada yang tertarik buat daftar nih di PG PAUD. Caranya gimana nih, boleh dikasih tahu? Ya, secara umum daftar di PG PAUD itu sama di UMP secara umum. Anda bisa klik di daftar.ump.ac.id. Nanti di situ masuk ke jurusan PG PAUD.
Tapi kalau yang mau masuknya RPL, ambilnya yang program rekognisi pembelajaran lampau, prodi PG PAUD. Jadi ada 2 jalur PG PAUD itu. Ada yang PG PAUD, reguler, ada yang reguler sama RPL. RPL. Bagi guru-guru S1, guru PAUD yang belum S1 tapi sudah ngajar, masuknya yang RPL. Kalau yang fresh graduate masuk yang reguler RPL, PG PAUD biasa. Ada beasiswa nggak? Beasiswa banyak, secara umum sama dengan di UMP kita punya banyak skema beasiswa. Ada beasiswa fakir miskin, ada tahfidz, ada kader, ada KIP gitu ya. Itu beberapa. RPL itu ada beasiswa lazismu, ada juga. Kalau yang di Pemalang nih, khususnya di Pemalang nih Pak, ada penonton yang dari Pemalang. Pemalang itu punya program bagus untuk meningkatkan guru-gurunya. Itu kalau ada mahasiswa masuk RPL ke PG PAUD, dia sudah guru, nanti akan diproseskan mendapatkan kesra kesejahteraan. Jadi di data. Kemarin itu saya di WA Bapak Litbangnya Pemalang, Pak mohon data mahasiswa yang dari Pemalang yang ambil, kemudian saya kasih datanya. Ternyata mereka akan diberi beasiswa. Jadi banyak skemanya. Jadi RPL sama reguler tetap ada beasiswanya Ada ya? beasiswa, alhamdulillah. Oke, untuk Instagramnya mungkin ada nggak dari? Instagram ada pgpaud.um Purwokerto Instagramnya. Facebooknya ada, TikToknya ada, X ya, karena YouTube yang belum berkembang kayaknya. Tapi kalau YouTube masih dalam proses pengembangan. Oke ya. Untuk pendaftarannya sudah mulai dibuka ya? Sudah mulai dibuka di gelombang 1, nanti tutup di Maret tanggal 30. Nanti insya Allah setelah itu kalau masih kemungkinan akan dibuka gelombang 2 dan gelombang 3. Termasuk RPL juga ya? RPL juga ya. Oke, ini tadi sudah lengkap banget ya informasinya ya, mulai dari tadi mata kuliahnya, pembelajaran, dan ternyata saya baru tahu ternyata asik banget loh. Gak cuma sekedar saya kira tuh di YouTube 1+1 gitu Iya, ya, atau betul. gambar atau tepuk tangan, ternyata enggak, tapi kita bisa lebih memahami psikologis anak gitu Iya. ya, bahwa karakter anak itu kan unik Iya. banget, ini saya baru tahu ini. Mau saya sampaikan, kalau bisa saya simpulkan, itu sebetulnya investasi terbesar kita itu kan anak kita. Kalau anak kita terus dengan baik, insya Allah kita akan aman. Nah, untuk mengurus anak dengan baik, salah satunya adalah dengan masuk PG PAUD, biar tahu bagaimana. Saya ngobrol sejam aja ini saya sudah dapat banyak ini loh insight. Oke, terima kasih Pak Latif. Ya, sama-sama. Cukup sampai di sini ya pemirsa Salat TV untuk Pojok Kampus kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.